mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pernyataan Jokowi tidak netral dalam pemilu membuat publik mengecamnya rame-rame. Pengamat politik dari UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Jafar menilai Jokowi justru menunjukkan kualitasnya yang di bawah rata-rata. Dan hal itu akan meninggalkan legasi buruk buat demokrasi. Mau tahu kisahnya seperti apa? Yuk kita nonton video berikut. Pada Senin 29 Mei 2023 di ruang oval Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 nanti. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Saya harus cawe-cawe, kata Jokowi saat bincang-bincang dengan pemimpin media massa didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Menurutnya, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Dia pun mengklaim aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon. Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik, kata Jokowi yang hadir pada saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres yang diusung PDIP pada 21 April 2023 lalu. Sebelum menyatakan untuk tidak bersikap netral, Jokowi menyampaikan pentingnya kesinambungan pembangunan. Karena itu, ia menyatakan Pilpres 2024 nanti sangat penting. Lalu, bagaimana saya cawe-cawe? Ya tidak usah diceritakan, katanya sambil tertawa. Pernyataan Jokowi tersebut direspon negatif oleh publik. Kekhawatiran publik pemilu berjalan tak sesuai harapan. Dan hal itu semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Jafar menilai pernyataan Jokowi itu tidak penting dan semestinya tak dikeluarkan. Sebagai presiden sekaligus kepala negara, seharusnya Jokowi tak menyatakan hal-hal tak penting seperti itu. Itu lagi-lagi menunjukkan semakin menurunnya kualitas istana, kata TB Masa. Menurutnya, pernyataan Jokowi yang mengaku ikut cawe-cawe tidak hanya menimbulkan persepsi liar dan potensi timbulkan chaos politik. Tapi lebih dari itu sebagai konfirmasi buruknya demokrasi Indonesia. Pernyataan Jokowi timbulkan persepsi liar dan potensi chaos politik. Sekaligus juga mengkonfirmasi indeks persepsi demokrasi Indonesia yang memang buruk. Jokowi harusnya tak mengulang buruknya demokrasi seperti pelaksanaan pemilu 2019 lalu yang meninggalkan banyak catatan hitam, jelas. Soal indeks persepsi demokrasi Indonesia yang buruk bukan isapan jempol. Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit atau EIU, Indonesia meraih skor 6,71 pada indeks demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021 dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat atau flawed democracy. Ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54. Nilai buruk tersebut juga tercermin pada semua indikator, yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Di kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2021 lalu kalah dari Malaysia dengan nilai 7,30, Timur Leste 7,06, dan Filipina 6,73. Meski sama-sama memiliki tipe rezim demokrasi cacat, tiga negara itu mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibanding Indonesia yang hanya 6,71.
TB Masa melanjutkan, contoh buruknya demokrasi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi juga dapat dilihat dari penunjukan kepala daerah yang harusnya melalui pilkada. Seperti diketahui, Undang-Undang Pilkada mengamanatkan penyerentakan seluruh pilkada pada November 2024. Dampaknya, peniadaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023. Dengan begitu, ada 271 daerah yang akan mengalami kekosongan hingga pilkada serentak di 2024 nanti. Guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan tersebut, Undang-Undang Pilkada memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengangkat pejabat kepala daerah dari kalangan ASN. Pejabat gubernur dipilih oleh presiden, sedangkan pejabat bupati atau wali kota dipilih Mendagri. Penunjukan PLT kepala daerah seperti itu tak hanya merusak demokrasi. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah tak dipilih rakyatnya berkuasa selama 2 tahun lebih? Ini juga bentuk korupsi kekuasaan. Birokrasi dijadikan kaki tangan kekuasaan. Itu abuse of power, jelas TB Masa. Setelah birokrasi jadi kaki tangan kekuasaan, kini Jokowi menyatakan tidak netral dalam pemilu. Kalau sudah begini, maka Jokowi akan meninggalkan legasi demokrasi cacat. Ini ironis, setelah rakyat bersama mahasiswa berjuang dalam reformasi 98 untuk wujudkan negara demokrasi sesuai amanah konstitusi, malah harapan itu dihancurkan, pungkasnya. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.